justru ingin kita lebih mendalaminya dalam bentuk diskusi nih. Ya, boleh, silakan. Ya? Silakan. Jadi ada beberapa yang ingin kami tanyakan. Yang pertama itu, pada saat awal-awal adanya pandemi, kira-kira bagaimana terhadap jumlah jamaah ini, Ustaz? Apakah jumlah jamaahnya berkurang sehingga tim 17 harus ikut lagi, atau harus ada penekanan kepada jamaah untuk tetap fokus di masjid, atau bagaimana? Atau memang sama sekali tidak ada perubahan dari sisi jumlah jamaah, karena mayoritas masjid di Medan ini yang tetap buka itu terjadi penurunan jumlah jamaah. Mungkin supaya kita bisa juga jadi ambil pelajaran. Itu yang pertama. Silakan, Ustaz. Ya, jadi kami itu begitu ada informasi tentang COVID, kami mengeluarkan maklumat. Maklumat yang pertama, kita tidak boleh takut dan kita tidak boleh sembrono, gitu. Tidak boleh takut, artinya kegiatan kita akan tetap berjalan seperti biasa, tetapi kita memperhatikan protokol kesehatan dan masjid menyediakan fasilitasnya. Wajib pakai masker, itu pemerintah belum mewajibkan masker, Menteri Kesehatan aja bilang yang pakai masker yang sakit saja. Enggak, kami sudah bagi masker gratis, ya gitu. Kalau orang datang lupa pakai masker, stop di masjid disediakan. Kita membagi ribuan botol hand sanitizer gratis. Ya, nanti kalau habis minta lagi ke masjid. Masjid-masjid sekeliling kami bantu disinfektan, kalau mau aktif kami semprotkan, ya. Minimal itu 30 menit sebelum azan itu kita semprot semua kawasan masjid dan dengan disinfektan. Kemudian antara jamaah warga yang tinggal, yang termonitor aktivitasnya, dengan jamaah pendatang kita pisah. Pintu masuknya terpisah, tempat wudhu dan kamar mandinya terpisah, tempat sholatnya terpisah. Ini pintunya sendiri, gitu ya. Jadi dibagi. Jadi kita lakukan protokol, maka kita berikan kepada mereka identitas. Jadi kalau jamaah warga dia punya, ya, memakai teks warga, ya, nah, jamaah warga. Kalau ada tamu, ya dia memakai identitas sebagai tamu, pengunjung. Nah, maka nanti diarahkan oleh security, pintu masuknya dia harus melalui cek, ya, suhu badan, melalui 2 kali, ya, untuk memasuki ruang sanitasi dan masih harus membersihkan diri dengan sanitizer dan lain sebagainya. Ya, sarung mukena yang sering dipinjam itu hanya sekali pakai langsung kami cuci lagi, bungkus plastik lagi. Ya, warung-warung yang ada di masjid semua makanannya kita bungkus plastik, jadi sehingga tidak terpegang oleh tangan. Semuanya difasilitasi oleh masjid. Jadi tidak perlu takut. Dan ternyata bukan menurun lah, karena masjid lain tutup, masjid kami malah dapat limpahan. Tidak hanya sholatnya, ya, ini zakat mal tahun ini di masa COVID naik 600 juta. Jadi biasanya hanya tahun yang lalu itu hanya 1,7, malah di masa pandemi itu menjadi 2,3 miliar. Kurban, ya, tahun yang lalu hanya 40 ekor sapi, tahun ini 45 ekor sapi, dan yang 1 ton up itu, ya, lebih dari 1 ton, lebih besar dari sapinya presiden, itu ada 2. Ya. Belum lagi sapi yang super, yang di atas 650 kilo. Ya, sapi regulernya juga meningkat. Jadi justru di masa pandemi ini di tempat kami tidak hanya jamaahnya yang meningkat karena pindahan dari masjid yang tutup, tetapi juga zakatnya meningkat, korbannya meningkat, ya, infaknya meningkat karena mau infak di masjid semuanya yang lain tutup kan dipindah ke tempat saya yang masih buka, gitu ya. Jadi ya yang penting jamaah harus diingatkan. Tidak boleh takut, tetapi tidak boleh sembrono. Nah, masjid memberikan fasilitas yang memberikan rasa nyaman, aman bagi masyarakat. Nah, seharusnya pemerintah itu memfasilitasi masjid-masjid supaya semuanya bisa melaksanakan protokol kesehatan dengan benar, bukan
memerintahkan tutup. Itu menurut Undang-Undang Dasar 1945, itu kewajiban pemerintah dalam konteks melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Jangan hanya melindungi konglomerat cukong-cukong, banknya goyang, disuntik dengan utang luar negeri, di bail up, BUMN yang bangkrut tutup. Lah itu yang rakyat yang mau ibadah tidak difasilitasi. Ini keliru cara berpikir pemerintah, ini harus dikoreksi. Ini keliru, ini nggak paham terhadap Undang-Undang Dasar nih pelaksana pemerintahan kita ini. Ya, masjid harus meluruskan dan memberi contoh. Ini semakin menarik nih Ustaz, karena tadi Ustaz juga sampaikan bahwa protokol kesehatannya justru kalau saya perhatikan tuh benar-benar lebih ketat dibandingkan dengan apa yang diberlakukan di bank ataupun di perkantoran, misalnya seperti disinfektannya, pemberian masker, ada hand sanitizer. Dengan aktivitas protokol yang dijalankan ini ada sedikit jadi pertanyaan juga nih dari Pak Haris nih. Kira-kira ada nggak jamaah yang kena COVID nih, Ustaz? Alhamdulillah sampai hari ini kami tidak hanya jamaah, kawasan kami bebas COVID. Alhamdulillah, subhanallah. Tidak hanya perlindungan itu, karena kami juga melaksanakan kunut nazilah untuk meminta perlindungan pada Allah. Ya, setiap Kamis malam kita adakan doa bersama. Ya, jadi upaya rohaniahnya juga kita jalankan. Jadi terkait dengan ini Ustaz, ya kita mengucap syukur alhamdulillah. Mungkin ini juga akan menjadi contoh bagi masjid-masjid yang ada di Kota Medan bahwa kalau kita menjalankan protokol kesehatan, insya Allah tidak hanya di masjid, tapi lingkungan juga akan Allah lindungi karena ikhtiarnya juga sudah cukup. Tetapi Ustaz, saya perhatikan tadi kan Ustaz menyampaikan bagaimana membangun jamaah supaya masjid bisa terisi. Ini ada pertanyaan berikutnya. Ya kira-kira kalau kita bicara dunianya nih, segala aktivitas kan butuh dana nih Ustaz. Nah, kira-kira Masjid Jogokarian ini punya penghasilan 1 bulan ada berapa dan dimanfaatkan berapa banyak, atau kalau sekarang kan kita sering dengar ini kas kosong nih modelnya, prinsipnya. Mungkin Ustaz bisa bantu jelaskan Ustaz. Jadi kami merintis sumber penghasilan masjid itu jangan dari infak. Kami mendirikan BUMM, Badan Usaha Milik Masjid. Ya. Yang pertama karena masjid kami ini di Yogyakarta kota wisata, maka masjid ya memanfaatkan wakaf tidak sekedar produktif tapi progresif. Misalnya kami di lantai 3 itu kita bangun kamar-kamar hotel. Jadi lantai 1, 2 untuk masjid, lantai 3-nya kamar-kamar hotel. Sekelas lah dengan bintang 3. Kemudian kami juga punya tanah wakaf, kita bangun untuk guest house dan homestay. Jadi alhamdulillah ya, bahkan masa COVID ini pun tamu tetap datang karena kita memberikan perlindungan protokoler yang bagus. Hotel yang lain tutup, hotel masjid malah tetap jalan gitu ya. Gitu. Kemudian fasilitas yang lain, paket wisata, ya. Sekarang bahkan di atap masjid itu sekitar Kuba itu kami buat sawah sekarang ini dengan teknologi aquaponik. Kami menanam padi, memelihara ikan, menanam sayuran, ya yang kita bagi hasilnya ke masyarakat, ya. Untuk menambah ya layanan kita kepada masyarakat. Jadi dengan teknologi aquaponik, ya atap masjid menjadi sawah padi, ya mina padi karena kita di tengah sawah padinya kita memelihara ikan, ya sayuran. Jadi jangan sampai atap kita ini hanya beton kosong nggak memberikan hasil, ya. Jadi, nah bahkan kami menjadi model dari Badan Penanggulangan Bencana Nasional untuk menjadi contoh bagaimana mengelola rumah ibadah di masa COVID, gitu ya. Jadi mereka mencari contoh masjid lain di mana-mana, termasuk kita webinar dengan Pak Yusuf Kala,
dengan Pak Anies Baswedan, itu mencari contohnya mana. Di Jakarta nggak ada, akhirnya masjid kami dibuat video untuk memberikan guidance masjid-masjid yang mau melaksanakan kegiatan beribadah normal di masa pandemi. Seharusnya begini prosedurnya. Nah, masjid kami yang menjadi percontohan. Ya. Gitu. Jadi kami sudah mengantisipasi lebih jauh. Karena dalam surat Al-Baqarah 155 itu, setelah ini walanab luanakum bisa minal khauf, ini COVID itu menurut saya baru khauf ya, menimbulkan rasa cemas, takut, nanti bisa meningkat ke aljuk, kekurangan pangan. Nah, maka masjid menggerakkan untuk jamaah menanam, memproduksi bahan pangan. Jadi makanya masjid memberi contoh, masjid jadi sawah, ya. Masjid punya penghasilan, supaya kalau nanti terjadi krisis pangan itu, jamaah kita sudah mengantisipasi dari sekarang. Ya, jadi itu langkah-langkah ke sana, kita juga sudah mulai menyiapkan stok bahan pangan. Kita menyimpan gabah, bukan beras ya, supaya awet. Nanti kalau tiba-tiba beras susah atau mahal, tidak terjangkau, ya maka masjid harus bisa menolong masyarakat di masa-masa seperti itu. Itu sudah kita siapkan antisipasi kalau ini sampai pandemi ini berefek ke kelaparan kan gitu. Jadi karena apa? Setelah al-khauf al-ju gitu kan. Jadi kita tidak hanya berpikir sekarang, berpikir ke depannya kalau itu terjadi bagaimana. Jadi kita sudah siapkan antisipasi dan masyarakat kita bangun kesadarannya, berpartisipasi, kami sediakan kotak khusus COVID. Dan alhamdulillah ini dalam 4 bulan masa COVID ini sudah hampir 1 miliar itu kotak infak khusus untuk penanganan COVID ini di masjid kami. Ya.